Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esna Naida Nur Azah dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas B Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Ki Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Pancasila. Selamat malam pemirsa. Kembali lagi dengan saya, Esna Naida Nur Azah. Di sini saya akan menyampaikan berita tentang krisis sampah di Pekalongan Utara. Mari kita simak video dan penjelasan berikut ini. Pekalongan, khususnya wilayah utara, seperti Kelurahan Degayu, Panjangwetan, atau Krapyak, telah lama bergulat dengan banjirop dan penurunan muka tanah. Namun, bukan hanya faktor alam, perilaku manusia, terutama dalam pengelolaan sampah, turut menjadi aktor jahat yang memperburuk keadaan. Masalah ini bukan hanya sekedar masalah teknis kebersihan, melainkan masalah etika yang bertentangan dengan beberapa sila. Sampah ini menghambat laju aerop atau genangan hujan untuk surut, membuat durasi banjir lebih lama. Sampah yang dibiarkan di lingkungan pesisir atau di bantaran sungai Pekalongan mencemari air dan udara. Ini secara langsung merusak kualitas hidup warga. Bahkan banyak warga atau bahkan pedagang masih memilih metode praktis, yaitu membuang sampah ke sungai atau ke tempat yang bukan TPS resmi. Akibat dari krisis TPA ini, sampah menumpuk di sejumlah tempat penampungan sementara dan bahkan meluber ke jalan-jalan, mengganggu aktivitas warga dan menimbulkan bau tak sedap. Menurut data, produksi sampah harian di Pekalongan mencapai ratusan ton. Saya telah mewawancarai beberapa warga sekitar, menganalisis dan melihat ada dua pelanggaran fundamental. Yang pertama ada pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai dan parit, adalah tindakan yang tidak beradab. Hal ini merusak lingkungan hidup yang merupakan hak bersama. Lebih jauh, tindakan ini melanggar Perda Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 Pasal 41 yang melanggar keras pembuangan sampah ke selokan. Pelanggaran yang kedua pada sila kelima, keadilan sosial. Krisis sampah menyebabkan ketidakadilan lingkungan. Warga ekonomi lemah di kawasan Rob Utara adalah pihak yang paling menderita. Mereka menanggung beban penyakit dan kerugian ekonomi akibat banjir yang dipengaruhi oleh sampah dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka dirampas haknya atas lingkungan yang sehat. Solusi apa yang dapat kita tawarkan untuk mengakhiri krisis ini? Solusinya harus holik, adil, dan berbasis partisipasi, mencerminkan nilai kerakyatan dan keadilan. Solusi pertama, peran aktif partisipatif, implementasi sila kelima, tindakan pengembangan bank sampah komunitas. Mendorong setiap RW di wilayah terdampak krop atau padat penduduk, misalnya Kelurahan Degayu atau Panjangwetan, untuk memiliki bank sampah komunitas yang terkelola dengan baik, memberikan insentif ekonomi, tabungan atau uang tunai bagi warga yang telah memilah sampah anorganik. Solusi ketiga ada responsivitas kebijakan, implementasi dari sila keempat, tindakan audit tata kelola dan sanksi tegas. Pemerintah Kota Pekalongan perlu melakukan audit menyeluruh terhadap ketersediaan dan aksesibilitas TPS resmi, terutama di lokasi yang sering terjadi pembuangan liar.
Jika TPS sudah ada, penegakan hukum tentang sanksi bagi pembuangan sampah liar harus dilakukan secara tegas dan konsisten. Permasalahan sampah bukanlah urusan petugas kebersihan semata. Ini adalah cerminan dari etika kita sebagai warga negara. Dengan mengamalkan sila kedua dan sila kelima, kita tidak hanya menyelamatkan lingkungan dari rob, tetapi juga memastikan hak-hak generasi mendatang dan sesama warga miskin terpenuhi. Mari jadikanlah Pekalongan bersih dan lestari sebagai wujud nyata Pancasila dalam tindakan.